Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Husin di Gaza, Palestina. Kita akan lanjutin lagi belajar bahasa Arab kita. Melanjutkan pekan sebelumnya, kita masih membahas kitabnya Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji, atau yang dikenal dengan kitab Al-Ajurumiyah. Pekan lalu kita sudah bahas tentang Al-Kalam, frasa sempurna, perfect sentences. Al-Kalam, definisinya juga sudah kita jelaskan. Bagi yang belum nonton, silahkan tonton di episode sebelumnya. Tapi saya akan flashback sedikit, flashback secara cepat. Al-Kalam itu adalah definisi singkatnya frasa yang sempurna dan memahamkan. Kalau disebutkan tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Seperti misalnya saya makan bakwan. Itu frasa sempurna. Ibu membeli sayur di pasar. Itu sempurna. Kalau tidak sempurna, contohnya saya makan nungguin ya, itu namanya tidak sempurna. Dalam bahasa Arab, klausa sempurna disebut kalam. Dan kalam ini memiliki 3 komponen utama, unsur utama, yaitu isim, kedua al-fi'il, ketiga al-huruf, al-harf. Isim, fi'il, huruf. Dan kemarin kita sudah bahas juga definisi isim, ciri-cirinya sudah kita jelaskan. Alif lam, ada tanwin, ya, kemudian ada huruf al-khafad. Ya, teman-teman, guru saya pernah bilang, ilmu itu intinya adalah yakin. Jadi, kalau kalian dapat informasi, kalau kalian mempelajari sebuah informasi, itu belum menjadi ilmu kalau belum sampai ke tahap yakin. Contohnya apa? 2 kali 2 yakin 4. Ya, 2 kali 2 4. Kalau kalian masih ragu-ragu, 2 kali 2 4 kali 5 ya. Kalau masih kurang yakin, artinya itu belum menjadi ilmu. Tapi kalau kalian sudah mantap, yakin bahwa itu sudah menjadi ilmu. Nah, jadi mindsetnya ketika kita mendapatkan informasi baru, mendapatkan pengetahuan baru, itu kita harus sampai ke level yakin, ya, yakin 100% bahwa itu benar, untuk bisa dikatakan ilmu, agar menjadi ilmu dan lebih memudahkan kita untuk masuk ke bab-bab chapter selanjutnya. Oke, kita sudah bahas isim itu tandanya alif lam, tanwin, dan huruf khafad. Huruf khafadnya apa? Min, ada ilah, ada an, ada ala, ada fi, ada rubah, ada kaf, ada lam. Oke, pokoknya semua kalimat, semua kata yang bisa kemasukan huruf-huruf ini, maka pastikan dia adalah isim. Oke? Jadi teman-teman, pahami lagi, kita belajar nahwu sharf ini, objek pembelajarannya itu adalah Al-Quran. Ya, saya nggak mau kalian langsung masuk ke buku-buku tebal, referensi-referensi berbahasa Arab tanpa harokat, enggak. Pokoknya kita mempelajari ini, adapun objek penelitian kita di Al-Quran. Maksudnya apa? Besok kalau antum baca Al-Quran, antum misalnya baca surat Al-Fatihah, ya, seperti sudah saya jelaskan kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ini ada alif lamnya. Pasti dia isim. Ya, jadi sampai yakin, sampai masuk ke level yakin. Kalau antum harus didebat, ya, sekalipun antum harus didebat, dihadapkan oleh puluhan profesor bahasa Arab, ditanya misalnya, alhamdu ini isim, fi'il atau huruf? Antum jawab 100%, miyah bil miyah, isim. Dengan penuh keyakinan. Kalau ada yang mendebat, 100 profesor mendebat, menyangsikan, mengingkari, bukan, itu fi'il. Itu bukan isim.
Jawab dengan tegas. Itu isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Alhamdu. 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 Paham ya? Pokoknya semua kata dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, kalau ada alif lamnya, pastikan dia adalah isim. Atau kalau ada tanwinnya, pastikan dia adalah isim. Jadi ini tanda-tanda yang pasti. Dia nggak mungkin masuk ke dalam unsur-unsur kecuali isim. Nggak mungkin ada fi'il ada alif lamnya. Nggak mungkin ada fi'il ada tanwinnya, nggak mungkin. Itu hal yang diharamkan. Itulah kaidah bahasa Arab. Contoh apa? Contoh misalnya dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, itu kalau tertulisnya kan Qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahad. Ahadun. Ini namanya tanwin. Kalau ada yang mendebat kalian, ahadun ini isim, fi'il atau harf. Dengan tegas antum berani menyampaikan bahwa ahad ini pasti isim. Kenapa? Karena dia ada tanwin, dan tanwin adalah salah satu alamat atau tanda-tanda dari isim. Yakin dan percaya diri, confidence. Ya. Jadi alif lam, tanwin dan harful khafad sama ya. Antum kalau membaca Al-Quran menemukan huruf-huruf ini nempel dengan kalimat, pastikan bahwa kalimat yang nempel itu adalah isim. Oke? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini ada huruf ba nih. Ada huruf ba sini. Bil ghaibi. Contoh bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Baca sini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini ada ba. Ba ini bagian dari huruf khafad. Yakinlah, pastikanlah kalimat setelah huruf ba, al-ghaib, ini pasti isim. Karena dia ada ba-nya dan ada alif lam juga. Ya, apalagi misalnya ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika ala, ini ada ala nih. Ala hudan min rabbihim. Ala hudan. Ala plus hudan, ada dua tanda. Karena dia ada ala setelahnya kalimat, maka pasti dia adalah isim. Dan juga tanwin pun ini ada tanda bahwa dia adalah isim. Jadi sekali lagi teman-teman, cara kita mengasah kemampuan nahwu shorof kita dari awal, jangan cari contoh jauh-jauh. Antum buka Al-Quran, baca Al-Quran dengan tenang, jangan buru-buru ya. Tenang, setiap kali antum mendapatkan tanda-tanda yang sudah kita pelajari, langsung antum identifikasi. Ini pasti isim ini pasti isim ini. Ada tandanya apa? Alif lam, tanwin, huruf khafad dan sebagainya. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu al-fi'l. Imam As-Sunhaji dalam kitab Al-Ajurumiyah menjelaskan bahwa wal fi'lu yu'rafu biqad sin saufa dan ta'nis sakinah. Oke? Fi'il itu diketahui tanda-tandanya. Cara kita mengidentifikasi itu isim atau fi'il, selain dengan cara yang pertama ya, lihat tanda-tanda isim. Kedua, ada juga tanda-tanda fi'il. Pertama, qad. Semua kalimat dalam Al-Quran yang antum temukan diawali huruf qad, ya maka pasti itu fi'il. Contohnya apa? Qad aflahal mu'minun dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad ini teman-teman, ini nggak mungkin selamanya. Sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, nggak mungkin dia masuk dalam isim.
dia hanya masuk ke dalam fi'il. Maka cara kita mengidentifikasi, kalau antum dalam Al-Quran menemukan ada qad, kemudian setelahnya itu ada kalimat, pasti itu adalah kalimat fi'il. Qad aflaha. Aflaha ini berarti apa? Kalau ada yang nanya kepada ente, kepada kalian, aflaha ini isim fi'il atau huruf sih? Cara identifikasinya gimana? Sederhana saja. Kita lihat nih, dia ada tanda-tanda isim nggak? Isim kan tanda-tandanya kan ada alif lam, ada tanwin gitu kan? Nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, berarti dia pasti bukan isim. Nah, terus fi'il atau huruf? Lihat aja, ini ada qadnya nih. Menurut Imam Sulhaji, bahwa setiap kalimat yang jatuh setelah qad dipastikan dia adalah fi'il. Oke? Qad aflahal mu'minun. Ada lagi apa? Qad kafaral ladzina qalu. Itu kan? Ada qad kafara. Berarti kafara ini artinya dia pasti fi'il. Itu kan? Apa lagi misalnya? Qad naro taqalluba wajhika dalam surat Al-Baqarah. Qad naro taqalluba wajhika. Qad naro taqallub wajhika fis sama, ya. Ada qad di sini. Kalau ada yang jatuh setelahnya, ini pasti fi'il. Jadi harus yakin. Jangan ragu kalau antum harus didebat dengan 1000 santri, semua mengatakan ini adalah isim, jangan dengerin. Ini adalah fi'il. Tandanya apa? Qad sebelumnya. Oke, jelas ya. Jadi itu tanda kedua. Qad, kemudian ada sin. Sin ini artinya sin menunjukkan waktu masa depan, ya. Misalnya apa? Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Sin di sinilah yang maksud sin tanda fi'il. Jadi kalau antum menemukan sa, kemudian ada huruf fi'il mudhari setelahnya, ntar kita akan masuk fi'il mudhari ya, nggak usah buru-buru, maka pastikan itu adalah fi'il. Saya nggak mau terlalu detail di sini, ntar kita akan berkenalan di episode selanjutnya dengan istilah-istilah baru. Ya, jadi kita bicara dasarnya dulu aja. Kemudian ada qad, ada sin, ada saufa. Saufa juga sama. Saufa juga artinya menunjukkan masa depan. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Karena dia ada saufa, maka yang jatuh setelahnya pasti dia adalah fi'il. Jelas ya? Karena tanda fi'il itu diantaranya adalah sin, saufa, dan terakhir ini ta ta'anis sakinah. Apa itu ta ta'anis sakinah? Ta ta'anis sakinah ini adalah ta yang berada di ujung fi'il, yang domirnya itu adalah domir wanita atau domir namanya mu'annaf. Dalam Al-Quran ada banyak sekali ya. Contohnya apa? Contoh ta ta'anis sakinah. Ini salah satu ayat favorit kita nih ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa? Afala yanzuruna ilal ibili. Perhatikan. Kaifa khuliqat? Kaifa khuliqat. Khuliqat. Oke, kaifa khuliqat. Wa ila samai, wa ila samai kaifa rufi'at. Rufi'at. Wa ila al-jibali jibali kaifa nusibat. Kaifa nusibat, ya. Wa ilal ardi, dari sinilah favoritnya. Ilal ardi kaifa sutihat. Sutihat. Jadi yang dalam Al-Quran ini pastikan bahwa dia adalah fi'il. Oke. Khuliqat ini fi'il madhi. Tanda fi'ilnya apa? Ada ta tanis sakinah. Rufi'at juga sama, fi'il madhi. Nusibat juga fi'il madhi. Ada ta tanis sakinah. Fi'il, bukan isim ya. Terakhir sutihat juga sama. Apa artinya? Afala yanzuruna. Apakah mereka tidak melihat?
memperhatikan ilal ibli, kepada seekor unta, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Ya, diciptakan. Wa ila samai, dan kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimana dinaikkan, ditinggikan, rufi'at. Wa ilal jibali, dan kepada gunung, perhatikan gunung-gunung itu, kaifa nusibat, bagaimana ditegakkan. Tak bergeming, ya, atau bergeming, diam, gitu kan. Wa ilal ardi, nah, apakah mereka tidak melihat kepada bumi, kaifa sutihat, bagaimana didatarkan. Ya, jadi sutihat ini bukan dihamparkan, didatarkan. Dalam bahasa Arab, flat earth atau bumi datar itu bahasa Arabnya al-ardul musattahah. Musattahah. Ya, musattahah artinya yang datar, flat earth. Jadi jelas dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa bumi itu datar. Gak perlu penafsiran macam-macam lah ya. Apalagi karena kita sudah terlalu yakin, buta dengan NASA, seolah NASA ini adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang memang diciptakan untuk kebaikan manusia. Mimpi. NASA itu komersil, jadi nggak diciptakan untuk untuk perjalanan antariksa demi masa depan manusia yang katanya akan punah. Jadi mereka berusaha mencari rumah-rumah baru dan sebagainya. Come on guys. Oke. Jadi ini contoh terakhir. Jadi kalau kalian dalam Al-Quran menemukan kata-kata serupa yang ujungnya pastikan bahwa dia adalah fi'il. Oke, kita sudah memahami dua. Pertama, isim kita sudah paham kemarin. Kedua, fi'il juga hari ini sudah kita kenali. Fi'il itu tanda-tandanya itu apa? Diketahui dengan qad, kemudian sin. Qad ini contohnya di sini ada qad aflahal mu'minun, qad nara taqalluba. Sin contohnya kalla saya'lamun, ini sin yang menunjukkan dia itu fi'il. Kemudian saufa juga ada, saufa ya'lamun atau saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Oke. Saufa di sini artinya yang akan, oke ya. Kemudian ta'nis sakinah. Jadi ini ya teman-teman, kita nggak usah terlalu banyak ya mendapatkan teori-teori baru. Sedikit demi sedikit, yang pasti apa? Pasti. Yang pasti kita yakin. Karena kalau sebuah informasi, sebuah pengetahuan belum masuk pada level keyakinan, maka belum jadi ilmu. Terutama dalam hal yang berurusan berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Paham teman-teman ya? Harapan saya, ya sambil kita pelajari teorinya hari ini, sambil antum setiap hari ketika baca Al-Quran, antum tadabburi Al-Quran paling tidak dari sisi kaidahnya. Step by step. Kalau antum baca Al-Quran, menemukan tanda-tanda ini, sampaikan dalam ngobrol sama diri sendiri. Ini pasti isim. Ini pasti fi'il nih. Ini pasti isim. Jadi seperti itu. Untuk kita mempermudah, kita mengidentifikasi, kita kedepannya akan memiliki semacam sensitivitas ya untuk membedakan antara fi'il, isim, huruf. Apa pentingnya? Nanti ke depan ketika kita sudah masuk ke detail-detail grammar ini atau nahwu ini, kita akan benar-benar merasakan manfaatnya. Tapi yang pasti dari awal kita harus kuat ya, kaidah dasar kita harus kuat, harus kita yakini ya, dan harus diulang-ulang sambil membaca Al-Quran. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Demikian untuk episode kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.